Ya, Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Berjumpa kembali dengan channel kami Kodrat Ilahi. Dan saat ini kita akan mengadakan komsel atau sharing akan kebenaran firman Tuhan dalam sore hari ini. Ya, firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat yang 14 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jemaat di Laodikia adalah jemaat dari 7 gereja yang pelayanan dari para rasul. Ya, di Laodikia ini letaknya di Asia Kecil. Yang disebut juga adalah wilayah Turki. Ya, jadi Laodikia ini bertepatan di wilayah Turki di dalam Asia Kecil. Ya, kita tahu bahwa setiap gereja mempunyai masalah masing-masing. Ya, tetapi ya jemaat di Laodikia adalah jemaat yang sangat kaya dan subur. Ya. Kenapa jemaat di Laodikia ditegur Tuhan? Ya, problemnya ada 3 problem yang dimiliki di gereja di Laodikia. Ya, memang Laodikia secara finansial itu kota yang sangat kaya dan emas, perak, ya sampai kain sutra, minyak linen dan lain-lain. Paling kaya di Laodikia. Ya. Kenapa jemaat ini ditegur Tuhan? Di mata manusia, kota Laodikia atau jemaat Laodikia ini sangat kaya, tapi di mata Tuhan dia miskin. Karena apa? Karena kekayaannya yang Tuhan berikan tanggung jawabnya ya tidak dilakukan di dalam pelayanan. Pada saat para rasul membangun gereja, ya jemaat di Laodikia ini sangat pelit sekali. Itu sebabnya di mata Tuhan dia kelihatan telanjang, dia miskin. Ya. Kita lihat di dalam Wahyu 3 tadi ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Iya. Di mata manusia, jemaat di Laodikia ini sangat kaya, tapi di mata Tuhan dia sangat miskin, melarat dan telanjang. Karena apa? Setiap kekayaan yang mereka punya, ya, dia pergunakan dengan jalan yang salah. Tidak dipergunakan di jalan Tuhan. Itu sebabnya, ya, pada saat itu Tuhan sangat marah. Dan Tuhan katakan, kamu jangan hangat-hangat kuku, ya, tidak panas dan tidak dingin. Kenapa? Karena posisi daripada Laodikia, kotanya itu, desanya, dia di tengah-tengah. Jadi ada pipa yang mengalir itu dari air belerang, ya, yang sangat panas. Dari atas mengalir panas sampai di perdesaan Laodikia itu hangat. Ya, bagi orang Yahudi, tradisi orang Yahudi, jika seseorang sudah ditegur dengan perumpamaan alam, ya itu sangat hina sebenarnya. Sebabnya Alkitab katakan, ya kamu jangan tidak panas dan tidak dingin, jangan hangat kuku. Ya. Di situ sebabnya satu teguran yang sangat keras. Kenapa? Ya, karena memang posisi pada saat itu, ya, jemaat Laodikia sudah diberkati Tuhan, tetapi lupa apa yang memang Tuhan berikan. Ya, sebabnya dikatakan di mata Tuhan jemaat di Laodikia ini sangatlah miskin. Ya, kita lihat lagi di ayat 19-nya, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itulah relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Tuhan ini sangat mengasihi jemaat Laodikia karena Tuhan masih mau menegur tentang melalui para rasul, pengutusan para rasul. Jadi menegur jemaat Laodikia. Kenapa? Karena memang dikatakan barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur. Ya. Kemarin tuh kalau nggak salah saya pernah jalan ya sama Bu Haji. Bu Haji bilang di dalam hadis kalau nggak salah, kalau orang hidupnya biasa-biasa saja, tanya sama Allah, apakah Allah mengasihi? Wah, itu sebenarnya menurut saya itu terambil daripada Alkitab. Ya, Alkitab katakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi sebenarnya kalau kita dihajar Tuhan, ditegur Tuhan, ya kita bersyukurlah. Berarti Tuhan masih mengasihi kita, masih memberi. Kamu harus ingat loh seperti ini. Ya, sebabnya kalau kita diberkati, ya jangan lupa dengan Tuhan. Itu sebabnya jemaat di Laodikia, ya sangat diberkati sekali. Ya, dilihat dari kacamata manusia, jemaat Laodikia ini sangat kaya, tapi di mata Tuhan dia telanjang. Karena memang pada saat itu dia sangat pelit sekali dengan Tuhan. Ya. Makanya dikatakan, barang siapa kukasihi dan kutegur, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya, ya, penyatuan kembali tafila, ya, atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan ya baptistonde, atau bahasa Aramik tafila, penyatuan kembali dengan Allah, menyatu kembali. Artinya kalau kita sudah membukakan pintu hati kita, bukan kita lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya, yang sulit belajar, ya, yang sulit mempelajari tentang kekristenan adalah bagaimana kita menyatu dengan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sulit sekali. Ya. Saya ada satu kesaksian, ya, waktu memang saya pertama kali mengikut Tuhan, ya, itu memang dibuang dari keluarga karena memang keluarga fanatik sekali. Ya, keluarga yang memang boleh dikatakan Islamnya ya fanatik. Ya, waktu mengiring Tuhan,
dibuang dari keluarga, dan saya tidak bawa apa-apa, hanya pakaian baju sebadan saja yang ada di badan, dan tidak ada kerjaan pada saat itu. Ya, itu kalau nggak salah saya ngontrak sewa rumah itu 30.000 per bulan. Ya, itu bagaimana tuh posisi sewa rumah 30.000. Jadi itu lantainya apa? Tanah. Tanah. Lantainya tanah. Itu Sesudah menikah atau sebelum menikah? sudah menikah, sudah punya anak 2. Baru punya anak 1 kalau nggak salah itu. Ya, si Anis baru lahiran. Jadi itu tidak ada jendelanya apa ya, pagar yang bolong-bolong seperti itu kayak ini. Ya, jadi kalau angin masuk ya masuk yang dingin lah gitu. Dan nggak ada perabotan, ya nggak ada apa ya, kompor nggak ada. Jadi kalau mau masak pinggir tetangga. Pada saat itu ya memang nggak ada apa-apa. Ya paling bisa makan ya apa yang ada di kebun, ada daun singkong, ada daun paya, dan macam-macam. Ya. Dan saya pikir gini, ya. Pada saat itu saya berkata, kok ikut Tuhan seperti ini ya. Tapi ada satu hal yang saya pegang teguh, ya. Janji Tuhan yang mengatakan engkau akan jadi kepala bukan ekor. Amin. Nah itu yang saya pegang sekali. Ya. Sampai saya mau bayar sewa rumah, sampai ya naruh SIM mobil, dan ya macam-macam lah. Nah, satu ketika saya tidak bisa membayar sewa rumah itu sekitar 5 bulan. Dan yang punya rumah sudah marah, dan saya sama keluarga itu udah dikunci, jadi nggak bisa masuk. Saya bilang nanti sore saya bayar. Jadi pas saya katakan itu, saya bingung mau kemana. Saya bilang nanti sore saya bayar. Pikiran manusia saya, ya pikiran daging saya. Dulu saya pernah kerja di Argo Bisnis. Nah, saya cuma berpikir, saya datang aja nih ke mantan bos saya juga, nggak usah pinjam, saya minta pasti dikasih. Nah, singkat cerita, saya datang dengan uang yang ada di tangan itu hanya biaya ongkos sejalan. Jadi dari dulu saya tinggal di daerah Cimanggis, dari Cimanggis ke Kampung Melayu, sejalan aja. Pulangnya udah nggak ada lagi, nggak ada uang. Nah, sampai di sana, sampai teman saya lagi mandi, ya terus ada ibu mertuanya, dia bilang, tunggu sebentar ya nak, bapaknya lagi mandi. Oh iya, satu. Nah, niat saya ke sana itu mau minjem uang untuk bayar sewa rumah. Tiba-tiba mertuanya itu menyiapkan air teh manis sama roti, ya buat sarapan. Jadi dia bilang, sambil nunggu sarapan dulu nak gitu. Nah, waktu mertuanya nggak kenal saya karena baru datang dari Medan, dia orang Medan, baru datang ke Jakarta dan nggak kenal saya. Nah, waktu dia menyiapkan teh manis dengan roti, sebelum mertuanya itu masuk ke dalam, mertuanya ngomong gini ke saya, tapi ingat ya nak, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bilang dalam hati saya, ini ibu tahu dari mana saya mau pinjam uang? Padahal dia nggak kenal saya dan saya nggak kenal dia. Nah, akhirnya yang terngiang di telinga saya, kalau saya pinjam uang, saya terkutuk. Kalau saya nggak minjam, saya pulang jalan kaki nih. Dari Kampung Melayu sampai rumah Cimanggis, dan pasti saya tidur di kolong jembatan karena kunci rumah sudah diambil. Ya. Nah, akhirnya teman saya keluar, dia bilang, Rahman, gimana kabarnya?
Ya, namanya kita orang Kristen ya biasalah. Luar biasa gitu kan. Diberkati Tuhan. Gitu. Padahal Amin. otak pada pusing gitu kan. Ini pulang jalan kaki nih. Saya bilang, wah puji Tuhan, luar biasa. Iya. Mau kemana? Mau pulang. Oh kebetulan saya mau ke kantor, dia bilang. Akhirnya saya bareng naik mobil. Nah di mobil saya udah peperangan nih antara minjam dengan tidak. Kalau saya minjam saya terkutuk. Saya nggak minjam, saya pulang jalan kaki dan harus tidur di bawah kolong jembatan. Akhirnya di mobil saya berdoa seperti ini. Tuhan, kalau memang saya ini harus tidur di bawah kolong jembatan, saya akan lakukan Tuhan. Kalau itu yang terbaik di matamu. Amin. Nah, sampailah lewat Cawang Bawah, ya. Namanya orang Kristen ya, pengennya kan kalau habis doa dikabulin ya, mujizat terjadi. Wah, itu kerinduan orang Kristen gitu lah. Kerinduan saya, wih habis doa nih pasti mujizat terjadi nih. Maunya langsung gitu. Maunya langsung. Begitu saya diturunin di Radio Pelita Kasih, suara pembaruan, ya kita berpisah di situ. Saya turun di sana, ya teman saya yang cuma ngomong gini, oke, Rahman sampai di sini ya, sampai ketemu lagi katanya. Tuhan berkati, ya Pak Tuhan berkati. Jalan teman saya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ya saya jalan kaki. Dan lihat Tuhan, saya akan lakukan tidur di bawah kolong jembatan kalau itu yang terbaik. Saya jalan kaki sudah setengah jam, sudah hampir mau sampai Cililitan lah. Tiba-tiba teman saya dari belakang klakson. Lihat klakson, tin. Dia bilang, Rahman, ada yang ketinggalan. Apa Pak? Saya bilang, saya nggak bawa apa-apa. Ini sini dulu. Dipanggil saya, dia buka kaca. Panggil, ya, apa yang dikasihkan ke saya, amplop. Jadi apa yang saya butuhkan, biaya sewa rumah 5 bulan, ya itu Tuhan kasih 3 kali lipat. Begitu saya buka, saya nangis di pinggir jalan. Kenapa? Wah bayangkan, gimana kita sedang butuh-butuhnya, Tuhan berikan, tapi lebih. Wah itu dengkul kayak nggak ada tulang. Gemetar. Iya, wah, saya langsung lemes. Sampai saya nangis di pinggir jalan, sampai di belakang saya ada tukang rokok, dia bilang gini, kenapa Pak nangis? Kecopetan ya katanya. Sangka saya kecopetan, karena saya nangis. Saya bilang enggak, saya merasakan mujizat Tuhan. Dia bingung lagi, mujizat kata dia gitu. Ya itulah. Ya satu hal di sini, ya satu hal di sini dikatakan, ya. Kalau kita sudah berani menyatu, komitmen menyatu dengan Tuhan, ya, Tuhan akan lakukan dengan caranya. Ya. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan, Tuhan ngerti. Asalkan kita mau, ya, kita mau bersandar dan menyatu kepada Tuhan. Ya. Amin. Sama juga ya, dengan itu. Nah, jemaat di Laodikia ditegur Tuhan karena memang dia seorang yang diberkati Tuhan tapi lupa apa yang Tuhan titipkan. Ya. Seharusnya dia bawa berkat-berkat itu kepada ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Sebabnya Tuhan katakan di ayat 19 tadi dikatakan ya, walaupun engkau kaya, tapi di mataku engkau kelihatan telanjang dan miskin. Karena apa? Setiap berkat dia lupa. Sebab berkat itu yang berikan adalah Tuhan. Tuhan bisa menutup apapun, ya, siapapun. Seperti kesaksian saya tadi. Saya yakin itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tutup hatinya, dia tidak akan tergerak, ya, tidak akan bukakan, dia tidak akan memberkati. Sebabnya ya hari ini kita belajar jangan lupa akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada saat kita diberkati Tuhan, ya kita lihat semua itu tanggung jawabnya besar di hadapan Tuhan.
Ya. Dan kita lihat lagi di ayat yang uh, 14, boleh dibukakan lagi. Wahyu 3 Ayat 14. ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, Ya. saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, inilah firman dari Amin. Seharusnya Amin tidak bisa di depan, biar di belakang. Nah, di sini ada dikatakan ya permulaan dari penciptaan. Inilah yang diklaim sama saksi Yehova bahwa Yesus adalah ciptaan awal. Karena di sini dikatakan firman ya Amin. Firman ini adalah Logos, adalah Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Ini sebabnya saksi Yehova menganggap Yesus itu ciptaan. Tapi saya coba dalam konteks bahasa Yunaninya, ya, lego ho amin, ya. Akes ketis keo tu teo. Arkeo artinya dikatakan urutan atau permulaan dari kehormatan, permulaan daripada kehormatan Allah yang ada. Itu sebabnya lego ho amin, ya, artinya firman yang amin itulah kehormatan atau kemuliaan Allah yang awal. Jadi di sini sebenarnya bukan ciptaan, terjemah dalam konteks bahasa aslinya. Ya, saya sering berbicara dengan saudara-saudara kita dari Saksi Yehova. Itu sebabnya saya sering katakan jangan kita gunakan konteks bahasa ini dulu. Kita gunakan konteks mengacu dalam bahasa aslinya supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi, ya, intinya hari ini kita belajar pada saat kita diberkati Tuhan, jangan angat-angat kuku. Biarlah apa yang Tuhan berikan berkat-berkat itu kita kembalikan kepada Tuhan buat pekerjaan dan karya Tuhan. Ya, itu saja yang dapat kita sharingkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya berkaitan dengan pembacaan firman kita, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Kita bisa banyak belajar ya dari pembacaan firman kita sore hari ini, bahwa pengalaman yang diceritakan tadi itu sungguh sangat berharga ya, kesaksian dari Pak Rahman ya. Itu Pak Rahman sudah merasakan langsung ya betapa dahsyat kemurahan Tuhan ya. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya meminta-minta roti gitu ya. Tuhan sediakan tepat pada waktunya gitu. Oke, mungkin dia teman-teman ada yang mau tanya, mau sharing, masih ada waktu buat kita. Monggo. Ada? Oke, kalau nggak ada biar aku yang mau sharing sedikit ya. Jadi kalau aku kesaksiannya agak beda nih dengan Pak Rahman ya. Kalau aku kesaksiannya mungkin nanti Pak Rahman bisa menanggapinya gitu ya. Artinya gini. Tadi kan Pak Rahman katakan kalau kita lagi diberkati ya sebaiknya kita tidak melupakan Tuhan gitu ya. Tapi kesaksian saya secara pribadi dan teman-teman yang lain di luar sana itu banyak. Justru buat saya pribadi dan teman-teman saya di luar sana, saya ingin sharing sore hari ini tuh gini. Yang saya rasakan secara pribadi itu pencobaan atau ujian terbesar itu ketika kita itu lagi diberkati. Bukan ketika kita lagi diizinkan hidup saat ini kita lagi susah. Kenapa? Karena ketika kita sedang mengalami masalah, pergumulan ya saat ini, otomatis kita akan doa tanpa henti, ya. Saya perhatikan teman-teman saya juga begitu, ternyata sama saya. Ketika saya lagi sulit, lagi susah, lagi ada masalah, pergumulan, kita doa terus, ya kan? Doa terus ya.
Kita doa terus ya kan, setiap pagi, kadang doa siang, kadang doa malam. Buat teman-teman saya yang muslim, dia sampai tahajud ya, doa tengah malam ya. Karena kenapa? Karena hidupnya lagi ada masalah, ya kan? Dia tuh begitu doa. Tapi yang saya alami pribadi bersama teman-teman di luar sana, saya merasakan sebetulnya ujian yang paling sulit atau ujian terbesar itu ketika kita lagi diberkati Tuhan. Kenapa? Saya pernah mengalami dulu ketika saya lagi diberkati Tuhan, saya lagi kerja, proyek lancar, komisi besar, puluhan juta bahkan ratusan juta saya dapat setiap bulannya. Itu seolah-olah saya melupakan Tuhan pada saat itu. Kenapa? Ya jujur pada saat itu yang saya mau bagikan sore hari ini, jujur pada saat itu saya merasa benar kata Pak Rahman, kalau kita datang ke gereja atau datang ke Tuhan, atau kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu kalau kita niatnya hanya untuk diberkati, nah ini yang motivasi yang salah yang harus diluruskan. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami secara pribadi. Kalau ketika kita lagi diberkati, jadi seolah-olah pada saat itu ya yang saya pernah alamin, seolah-olah itu saya tidak butuh Tuhan. Saya udah diberkati, saya punya uang. Dulu saya punya mindset apa? Orang-orang yang berdoa, yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, itu adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Kenapa lu ke gereja? Ya gue mau berdoa, gue mau doa sama Tuhan. Gue lagi ada masalah ini, gue ada lagi masalah ini, gue lagi ada pergumulan berat. Rata-rata teman-teman saya kalau saya tanya, wih rajinnya berdoa ya. Pas saya ajak ngobrol, sharing, mereka tuh lagi banyak pergumulan. Nah dulu saya pernah mengalami di satu posisi ketika saya lagi diberkati, ketika hidup saya lagi lancar-lancar aja, nggak ada masalah, saya seolah-olah itu tidak membutuhkan Tuhan atau tidak membutuhkan gereja, dan bahkan saya tidak pernah berdoa pada saat itu. Karena saya ngerasa apa? Ya buat apa berdoa, saya udah diberkati. Saya hidup sehat gitu ya. Tapi suatu hari Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidup saya. Proyek yang saya jalanin, tender yang saya jalanin, yang sudah jelas-jelas di depan mata itu pasti untung ya. Di atas kertas itu udah pasti profit. Tiba-tiba ya itu, manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Tiba-tiba perusahaan saya itu mengalami kalah tender. Padahal semua kita sudah investasi besar-besaran. Saya masih ingat waktu itu ya. Jadi itu proyeknya itu proyek multi years, 2 tahun. Pengadaan pesawat latih STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Nah itu perusahaan saya waktu itu mengikuti tender itu. Dan kita sudah secara bisnis itu kita udah pegang semuanya, rekanan bisnis kita. Dari Departemen Perhubungan sampai ke Menhub, ke Menteri Perhubungan. Kita udah, bahasa kasarnya kita udah sogok. Dan kita udah yakin kita pasti menang tender ini. Karena udah dikasih lampu hijau, pokoknya sampai ke STPI saya bolak-balik ke Curug. Itu udah oke, semua trainer-trainernya udah kita sogok. Pokoknya nanti dalam pengadaan pesawat latih ini kita udah pasti menang. Tapi Tuhan izinkan terjadi masalah di perusahaan saya yang berimbas menjadi masalah dalam kehidupan saya pribadi ya. Yang dari tadinya saya nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja bertahun-tahun, ketika Tuhan izinkan itu terjadi masalah dalam perusahaan saya tiba-tiba berbalik. Kenapa berbalik? Karena perusahaan tempat saya kerja itu tiba-tiba bangkrut. Karena kenapa? Itu tendernya nilainya besar sekali. Bahkan di perusahaan saya, big boss saya, ownernya, dan yang lain-lain, itu sampai mengagunkan aset perusahaan sama aset pribadi. Jadi itu semua disita. Rumah disita, semua aset disita. Punya kafe di Kemang, ada 2, disita semua. Tuhan izinkan, bayangkan kerja keras bertahun-tahun, big boss saya kumpulin aset, ketika Tuhan izinkan dalam sekejap habis semua. Rumah yang nilainya puluhan miliar. Terus punya kafe di Kemang, mungkin teman-teman tahu di Kemang itu nilainya tuh tinggi sekali, itu punya 2 kafe, habis disita bank semua karena kalah tender.
Nah, di situ baru saya terbuka pikiran saya. Di saat kita lagi diberkati Tuhan, ketika kita tidak merasakan hidup susah, dan di saat itu juga adalah ujian yang terberat buat saya pribadi pada saat itu. Kenapa? Ya karena kita merasa nyaman. Kita merasa nggak butuh Tuhan, kita nggak perlu berdoa. Kenapa? Hidup gue asik, hidup gue nggak ada masalah, duit lancar, bisnis lancar. Ngapain ke gereja, ngapain berdoa? Tapi ketika Tuhan izinkan, sekejap mata habis semua. Jadi big boss saya perusahaannya tutup, asetnya disita, saya juga sama. Ya akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, dan saya shock. Kenapa? Ya karena secara manusia saya sudah yakin tender itu menang. Ya, dan saya sudah punya pengharapan yang besar gitu ya. Saya bakalan menerima komisi juga yang besar. Tapi dengan kejadian itu saya shock sampai saya akhirnya mengalami seperti kayak trauma. Saya sempat nganggur itu hampir 1 tahun. Karena saya pikir saya nggak rela gitu, kalah gitu ya. Padahal karena seolah-olah saya dibohongin gitu ya. Nah ini saya mau saksikan, saya mau sharing ke teman-teman bahwa saya mau ingetin, buat saya pribadi, ujian terbesar dalam kehidupan ini bukan ketika kita lagi sulit atau kita lagi ada masalah. Tapi saya mau sharingkan sore hari ini, ujian terbesar dalam kehidupan ini ketika nanti saya udah pernah mengalami secara pribadi, atau ketika nanti teman-teman akan mengalami seperti saya, ketika kita diberkati, ya, ketika Tuhan berkati pekerjaan, bisnis, ekonomi lancar semua, hati-hati teman-teman. Saya cuma mau sharing sore hari ini, karena saya mengalami secara pribadi ketika Tuhan berkati, itu saya baru sadar bahwa itu adalah ujian terberat. Itu yang saya alami teman-teman. Makanya saya mau sharingkan sore hari ini. Ya semoga bisa jadi berkat buat teman-teman. Kita harus saling mengingatkan, saling mendoakan bahwa saat ini ketika kita lagi ada masalah, kita harus mengucap syukur. Artinya apa? Banyak orang bilang, teman-teman saya bilang, kalau kamu masih ada masalah artinya Tuhan masih sayang kamu. Ya, kalau teman saya Muslim bilang, wah itu Allah lagi pengen deket sama kamu. Tapi kalau kamu lagi nggak ada masalah, hidup kamu lancar-lancar, hati-hati. Itu kalau buat saya pribadi dulu itu adalah ujian terberat. Tapi kalau buat teman saya Muslim, hati-hati. Katanya ada yang bilang, itu Allah lagi jauh sama kamu. Hati-hati. Kalau nanti Tuhan izinkan, dalam sekejap mata seperti saya bilang, semua bisa habis ya. Apapun yang kita miliki, itu sekejap mata kalau Tuhan izinkan itu bisa habis ya. Berapapun aset kita, itu bisa habis. Dulu saya nggak pernah berpikir, itu big boss saya, asetnya itu ratusan miliar. Kok bisa habis dalam waktu singkat? Padahal itu nyarinya, ngumpulinnya berpuluh-puluh tahun. Bayangin teman-teman. Kalau coba teman-teman nilai. Punya office building di Rasuna Said, tempat saya kerja dulu. Itu di samping Aussie Embassy, Australian Embassy. Itu ada namanya Menara Gracia. Teman-teman boleh cek di sana. Itu saat ini, ownernya sudah ganti, sudah dijual office building itu. Dulu saya nggak kebayang. Seorang pengusaha punya office building di Rasuna Said, punya bisnis bagus ya, ada beberapa bisnis dia. Tapi ketika Tuhan izinkan, semua habis, semua bisnisnya hancur. Ya, bisnis tender, bisnis batu bara, import mobil IU, ya, mobil-mobil dia importir, semua Tuhan izinkan. Bahkan office building yang dia punya, itu Tuhan izinkan berpindah tangan. Itu saya menyaksikan ya sebagai saksi hidup karena saya kerja di perusahaan itu. Bayangin teman-teman, keluarga besar pengusaha itu yang istrinya suka saya lihat tuh suka keluar di majalah Potler, majalah apa tuh yang pokoknya istri-istri konglomerat, itu habis. Semua hartanya habis ketika Tuhan izinkan. Saya teringat sama kisah Ayub ya. Tuhan izinkan, Ayub begitu kaya ya, begitu diberkati Tuhan, sekejap mata kalau Tuhan izinkan itu bisa habis. Nah, jadi sore hari ini teman-teman aku mau sharing sekali lagi, ketika kita diberkati nanti ya, segala masalah kita sudah beres, apapun yang kita inginkan sudah Tuhan jawab. Hati-hati teman-teman, itu adalah justru ujian yang terberat dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang saya alami
teman-teman mengalaminya ya. Karena apa? Ketika kita diberkati, hidup kita mulus, nggak ada masalah, rezeki berlimpah, kita jadi melupakan Tuhan, nggak mau berdoa, nggak mau beribadah, ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga kesaksian saya boleh menjadi kekuatan dan boleh kita saling menopang. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi memang intinya di dalam kita beribadah, di dalam kita bertuhan, ya, yang kita cari adalah penyatuan, mengembalikan kembali gambar diri yang telah rusak, menyatu kembali kepada Allah. Ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya, boleh. Ya, nanti kalau orang Kristen nggak boleh kaya, gimana pelayanan, mau jalan kaki? Ya. Tetapi kita harus ingat, setiap berkat-berkat yang ada itu ada tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Ya, itu aja. Ya, kita belajar dari bagaimana jemaat di Laodikia, betapa kayanya jemaat di Laodikia ini, tetapi di mata Tuhan dia miskin karena dia lupa akan berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan dia lupa berkat itu berjalan untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin itu saja ya dalam sharing kita pada sore hari ini. Ya, kita percaya jika juga saudara diberkati dengan channel ini, boleh share kembali ke teman-teman saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Walaikum shalom.